Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita tentang geopolitik dan strategi keamanan. Topik kita terutama pada hari ini adalah tentang geopolitik klasik ya, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya. Pada kuliah sebelumnya kita membicarakan tentang geopolitik kritis ya, salah satu aliran di dalam studi geopolitik yang lebih menekankan studi tentang aktor, gagasan dari aktor tentang kebijakan dan persepsi aktor ya, tentang uh, konteks ya, yang harus direspon ya, dalam bentuk kebijakan tersebut. Nah, khususnya pada hari ini kita akan bicara tentang aliran yang lain, ya, classical geopolitics yang lebih menekankan pada apa namanya action, ya, policy, ya, dan juga teori ya tentang bagaimana action di dalam politik luar negeri atau geopolitik itu seharusnya dilakukan. Ini akan kita bicarakan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Berikut ini adalah topik yang akan kita bicarakan. Ada 5 topik yang tercantum di sini. Mulai dari yang pertama, kita akan membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan classical geopolitics. Ya, kira-kira kalau kita belajar dalam model atau pendekatan ya classical geopolitics ini, apa saja yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang asumsi-asumsi dari teori-teori classical geopolitics. Selanjutnya, setelah itu kita akan bicarakan tentang karakteristik ya dari classical geopolitics ya. Dan yang berikutnya, yang keempat, kita akan bicarakan tentang teori-teori ya dalam beberapa kelompok ya dari geopolitik klasik, dan terakhir kita akan bicarakan tentang perbedaan antara geopolitik klasik dengan geopolitik kritis. Kita mulai dari topik kita yang pertama, tentang pengertian dari classical geopolitics. Nah, judul dari slide ini kita tulis Revisiting Classical Geopolitics karena sebagaimana sudah didiskusikan sebelumnya, bahwa geopolitik klasik ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya, hingga ke abad ke-18, 19, sehingga karena dia merupakan yang klasik tetapi sekarang bangkit lagi untuk dipelajari, kita akan melihat kembali ya tentang studi classical geopolitics ini. Kita mulai dari definisi. Definisi tentang geopolitik klasik dari Kelly ya, sebagaimana tertulis di sini ya. Dalam publikasi tahun 2016, Kelly menyebut bahwa classical geopolitics is the study of the impact or influence of certain geographic features, these being positions, locations of regions, states, and resources, plus topography, climate, distance, immigration, state size and shapes, demography, and the like, upon states' foreign policies and actions, as an aid to statecraft. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan, ada paling tidak ada 3 aspek yang ditekankan di dalam definisi dari Phil Kelly. Yang pertama adalah classical geopolitics itu mempelajari tentang dampak dari certain geographic features. Ya, jadi di sini dia menekankan bahwa faktor yang terutama yang mempengaruhi geopolitik adalah faktor feature geografis ya, seperti misalnya sini disebutkan feature geografisnya bisa jadi posisi dari suatu wilayah, lokasi dari suatu wilayah, apa namanya batas ya negara, kemudian resource ya,
sumber daya yang dimiliki seperti misalnya minyak, kemudian energi yang lain ya, atau sumber daya alam misalnya yang lainnya juga. Kemudian topografi ya juga termasuk berpengaruh ya. Bentuk ya dari suatu kawasan geografis, misalnya apakah dia pedalaman atau pesisir, apakah dia berpegunungan atau lembah. Kemudian climate, ya, iklim, apakah dia iklimnya tropis atau subtropical, dan ini akan berpengaruh ya. Kemudian juga immigration ya, masalah perpindahan orang ya. Seperti misalnya dalam kasus di Ukraina sekarang banyak yang ingin evakuasi dari Ukraina ya, untuk menghindari menjadi korban dari perang antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian faktor geografis yang lain ini di sini ada state size and shapes. Ya. Jadi ukuran dan bentuk suatu negara, demografi juga ya, jumlah penduduk, ya. Kemudian karakteristik ya dari demografinya ya, dan sebagainya terhadap. Nah ini yang kedua. Tadi yang pertama adalah dampak dari geographic features. Yang kedua adalah state foreign policies and actions. Ya, jadi dimensi yang kedua dari definisi classical geopolitics yang ditekankan oleh Kelly adalah bahwa yang menjadi variabel yang dipelajari adalah policies and actions. Ya, ini variabel dependennya ya, variabel yang dipelajari. Tapi yang dipengaruhi oleh independent variable tadi ya, geographic features tadi. Ini yang ketiga, tujuan dari kebijakan atau tindakan tersebut adalah untuk kepentingan negara. Ya ini ya, definisi dari classical geopolitics menurut Kelly. Jadi ada 3 aspek yang ditekankan di sana. Yang pertama, pengaruh geographic features terhadap, yang kedua, kebijakan dan tindakan dari suatu negara. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan negara tersebut. Ini definisi dari classical geopolitics. Nah, kalau kita perhatikan lagi ke dalam definisi tersebut ya, di situ Phil Kelly di dalam bukunya tersebut menekankan bahwa classical geopolitics itu termasuk ya, include theory and policy. Nah, ini ada perbedaan antara theory and policy. Jadi classical geopolitics dia bisa menjadi suatu teori yang menjelaskan kebijakan dan tindakan dari suatu negara. Katakanlah misalnya kita ingin pelajari tindakan dari Putin atau Rusia yang terkait dengan konflik yang sekarang sedang terjadi, misalnya antara Rusia dengan Ukraina. Ya. Nah di sini teori classical geopolitics misalnya banyak yang diungkapkan oleh para pemimpin negara yang lain, seperti misalnya dari Amerika, Joe Biden, ya Presiden Amerika, berteori bahwa yang dilakukan oleh Putin adalah upaya untuk menyatukan kembali ya negara bekas jajahannya. Ya. Dan di sini terkait ya dengan teori geopolitik bahwa glorifikasi sejarah misalnya itu kadang mempengaruhi ya. Karena secara geografis ya dulu mereka merupakan satu wilayah, sehingga dalam rangka tadi ya menyatukan wilayahnya dalam sejarah itu kemudian terjadi aneksasi atau invasi yang dilakukan oleh Putin yang katanya sudah disiapkan sejak lama. Nah, jadi dia bisa teori ya.
classical geopolitics ya tadi, yang dikaitkan dengan sejarah geografi ya dari Rusia di masa lalu. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya dari segi policy, ya, misalnya kalau kita tetap ya mempelajari policy dari Putin, ya, dalam perspektif classical geopolitics, ya, kita bisa melihat misalnya alasan dari Putin ya untuk melakukan serangan itu dalam speech dari Putin sendiri maupun dari Menteri Pertahanannya misalnya. Di situ ditekankan bahwa serangan Rusia itu didasari dengan alasan ancaman ya, yang ditimbulkan dari Ukraina sendiri ya, dan NATO yang dalam beberapa waktu belakangan ini, dalam beberapa tahun belakangan ini itu mengirimkan pasukan dan membangun instalasi militer di sejumlah wilayah di Ukraina ya, Ukraina Barat terutama, ya di Ukraina Timur maksud saya, di mana lebih dekat ya dengan perbatasan antara Ukraina dengan Rusia ya, sehingga seolah-olah bersiap-siap untuk melakukan perang ya dengan Rusia, dan ini menjadi ancaman bagi Rusia karena tindakan tersebut dilakukan di wilayah perbatasan. Itu kemudian yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan perang domestik ya, civil war yang dilakukan oleh Ukraina ya terhadap beberapa kelompok masyarakat ya di wilayah selatan dan di wilayah timur ya dari Ukraina tersebut. Ya, di wilayah yang berbatasan dengan Rusia ya, terutama daerah Donbas ya, Donetsk ya, Luhansk ya. Nah, kemudian di Crimea ya. Sehingga Rusia dalam hal ini mengakui kemerdekaan dari negara-negara yang tidak diakui ya oleh Ukraina, sehingga dua alasan tersebut ya, terkait dengan geopolitik di perbatasan ya, daripada sejarah ya. Nah, sehingga polisinya dalam hal ini agak berbeda dengan teori yang dijelaskan ya. Poinnya itu, dia classical geopolitics bisa menjadi dasar dari suatu policy, tapi bisa merupakan suatu teori ya untuk menjelaskan apa yang dilakukan. Kalau kita menggunakan teori classical geopolitics ya dengan perspektif Biden misalnya ya, atau beberapa kepala negara yang lain, berarti kita menggunakan teori tersebut atau memperlakukan classical geopolitics sebagai teori. Tapi kalau kita melihat policy ya, yang dilakukan oleh Putin, kita menggunakan teori yang lain begitu, atau Putin menggunakan teori yang berbeda begitu ya untuk menjelaskan policy-nya sendiri ya. Policy-nya itu didasari bukan karena ambisi ya, bukan karena ingin menganeksasi Ukraina ya, hanya ingin memberikan tekanan. Ini juga bisa dijelaskan dari lamanya waktu yang diperlukan ya oleh Ukraina ya kan, oleh Rusia tadi, karena tujuannya bukan untuk menguasai Ukraina tapi untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Ukraina ya agar menyerah. Nah, kurang lebih itu ya. Tadi saya ralat ya, Ukraina timur ya yang berbatasan dengan Rusia. Baik. Kemudian di sini
Classical geopolitics ya emphasizes the gathering and applying of objective and interpretive theory. Ya, jadi classical geopolitics itu banyak dipengaruhi oleh teori-teori yang realis dan liberalis ya. Nah, di sini dia juga mengatakan bahwa teori geopolitik klasik itu tidak melakukan dekonstruksi, ya. Sangat berbasis pada teori, ya, agak berbeda dengan konstruktivis yang kurang berbasis teori, ya, tapi berbasis pada apa yang dipersepsikan dan apa yang dilakukan. Nah, ini beberapa hal yang diamati oleh Phil Kelly terhadap classical geopolitics. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang lain lagi ya berikutnya ya. Tambahan dari Kelly ya tentang classical geopolitics, dia menekankan bahwa it is critical to stress at the outset that there is no single theory of realism and that realism per se cannot be tested, confirmed, or refuted. Realism is a research program that contains a core set of assumptions from which a variety of theories and explanations can be developed. Jadi di sini Kelly mengutip ya Mas Tanduno yang mengatakan bahwa tidak ada teori realisme. Ya. Realisme sendiri terdiri dari banyak teori. Ya, dia merupakan semacam paradigma, semacam set of assumptions ya, yang menghasilkan banyak teori. Ya. Nah ini sebanding dengan hal tersebut, Kelly juga mengatakan bahwa geopolitik itu mirip ya seperti itu. Geopolitik juga merupakan sebuah research program that rely upon a variety of theories and explanations. Ya, jadi untuk bisa memahami teori-teori geopolitik, terutama dalam hal ini geopolitik klasik, ya, harus dipahami asumsi-asumsinya ya terlebih dahulu, kemudian baru nanti kita melihat teori apa yang dihasilkan dari asumsi-asumsi tersebut. Ya. Nah, jadi sekedar mengingatkan ada perbedaan antara asumsi dengan teori tentu saja ya. Asumsi adalah anggapan terhadap variabel-variabel tertentu yang dianggap tetap ya, sehingga tidak perlu diuji lagi ya, sehingga tidak merupakan variabel yang harus dipelajari. Nah, berbeda dengan teori. Teori mempelajari tentang variabel-variabel dan hubungan ya di antara variabel-variabel tersebut. Nah, jadi di sini ada asumsi ya, dan ada teori. Asumsi dalam geopolitics itu harus dipahami dulu ya sebelum nanti kita mempelajari teori-teorinya. Kita mulai mempelajari tentang asumsi-asumsi dari geopolitik klasik ya. Yang pertama di sini, state's immediate environment affects its behavior. Jadi lingkungan yang langsung ya berbatasan misalnya dengan suatu negara yang langsung berdampak ya kepada suatu negara itu akan mempengaruhi perilakunya. Ya, jadi dalam hal ini misalnya kalau kita perhatikan ya kebijakan dari Ukraina ya yang berbatasan dengan Rusia di sebelah timur dan juga berbatasan dengan NATO ya, negara-negara NATO, di situ ada 3 negara NATO di sebelah baratnya ya. Nah, jadi situasi ini memberikan pilihan bagi Ukraina apakah akan bergabung misalnya dengan NATO atau
bergabung ya dengan Rusia atau menjadi wilayah yang netral ya di antara kedua negara untuk mencegah perang. Ya. Nah jadi ini ya, immediate environment affects its behavior. Jadi perilaku Rusia dan perilaku negara-negara NATO akan sangat berpengaruh terhadap pilihan kebijakan dari Ukraina. Yang kita lihat di dalam kasus konflik yang terjadi belakangan ini ada pembicaraan ya tentang mendekatnya Ukraina dengan NATO, yang mereka juga mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan NATO ya, sehingga menimbulkan konflik dengan Rusia yang mengharapkan Ukraina lebih memilih yang menjadi daerah netral ya, untuk mencegah perang antara NATO dengan Rusia. Ya, jadi ini asumsi yang pertama, bahwa state's immediate environment affects its behavior. Nah, dalam kasus yang lain, misalnya dalam kasus Indonesia dengan Cina dalam Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara, kita melihat ya tentang bagaimana perubahan sikap Cina ya terhadap Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan itu juga mempengaruhi perilaku Indonesia. Salah satu diantaranya adalah upaya Indonesia untuk mempercepat ya pengadaan alutsista ya, misalnya ya. Jadi state's immediate environment affects its behavior. Ya. Ini asumsi yang pertama. Nah, kemudian asumsi yang kedua di sini disebutkan ya, state's immediate environment affects its decision making. Ya. Jadi keputusan ya suatu negara tadi misalnya options ya policy suatu negara ya terhadap pilihan-pilihan kebijakannya ya ini dipengaruhi juga oleh immediate environment ya, environment yang berpengaruh terhadap mereka ya. Nah, tadi misalnya dalam kasus Indonesia ya dengan Cina ya, juga kita melihat bagaimana kebijakan ya, yang dilakukan Indonesia terutama setelah banyak terjadi bentrokan misalnya antara Indonesia dengan Cina di Laut Cina Selatan ya, tentu bukan dalam bentuk militer, tapi ketika Cina misalnya mengekspor laut-laut mereka untuk melaut di wilayah Laut Natuna Utara dan mengklaim itu wilayah mereka, itu juga mempengaruhi pilihan kebijakan Indonesia, terutama dalam berhadapan dengan Cina ya. Sama juga dengan dalam kasus yang sekarang sedang hangat ya tentang Ukraina misalnya ya. Tadi juga sudah disinggung bagaimana immediate environment mereka terkait dengan pilihan tadi hubungan dengan NATO atau dengan Rusia ya. Nah, ini juga memperlihatkan ya, bagaimana keputusan yang mereka buat sangat dipengaruhi oleh tawaran yang diajukan oleh Amerika dan negara-negara NATO ya, sehingga mereka cenderung ya untuk memilih itu dan mempercayai bahwa Rusia merupakan ancaman ya bagi Ukraina ya, sehingga mereka mendekatnya atau meminta bantuan kepada NATO. Ini yang kedua. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa state's location in a region affects its policy and behavior. Nah, ini asumsi geopolitik yang ketiga ya dalam geopolitik klasik. Ya. Jadi lokasinya di suatu kawasan itu berpengaruh terhadap kebijakan dan perilakunya. Ya. Misalnya posisi dari Korea Utara, ya, dia berada di kawasan yang dikelilingi oleh negara-negara besar seperti Rusia, kemudian Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Ya, dengan catatan bahwa Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara yang menjadi close
ally ya, dari Amerika Serikat. Nah, jadi dalam situasi di mana mereka dikelilingi oleh negara-negara besar tersebut, ada Amerika, ada Rusia, ada Cina, ya. Sedangkan Korea Utara merupakan negara yang relatif kecil ya, dengan jumlah penduduk hanya sekitar 25 juta begitu, dengan jumlah GDP misalnya yang sangat terbatas, anggaran pemerintah yang sangat terbatas. Ini juga mempengaruhi kebijakan ya, dan perilakunya di dalam diplomasi ya, dengan Cina, Rusia, dan Amerika. Nah, ini yang ketiga ya, state location in a region affects its policy and behavior. Contoh lain tadi Ukraina ya, bagaimana perilakunya dalam negosiasi, dalam diplomasi dengan Rusia dan NATO. Di sini juga dipengaruhi oleh lokasi mereka ya, vis-a-vis Rusia ya, kemudian juga NATO dan Amerika. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat, di sini disebutkan bahwa states and regions relative positions may impact their foreign involvement. Ya. Jadi ini mungkin mirip ya dengan apa yang terjadi ya, dalam konflik Rusia dengan Ukraina, di mana posisi relatif ya dari negara-negara yang terlibat, ya, negara-negara NATO, misalnya dengan Amerika Serikat, ini bisa kita lihat ya, bahwa relatif posisi tersebut berdampak ya, terhadap keterlibatan NATO misalnya. Kemudian posisi Indonesia misalnya agak jauh ya, posisi Amerika ya yang agak jauh banget begitu ya. Ini juga berpengaruh ya terhadap keterlibatan mereka. Ya. Kemudian contoh yang menarik misalnya dari kasus Ukraina adalah bagaimana posisi Uni Eropa yang sebenarnya relatif ya dekat ya dengan Ukraina, tetapi cenderung menolak ya, atau cenderung reluctant, cenderung enggan untuk terlibat secara langsung di dalam perang Rusia Ukraina tersebut ya. Hal ini justru karena mereka dekat ya, sehingga jika terjadi konflik misalnya antara Rusia dengan negara-negara NATO, nah tentu kedekatan wilayah tersebut berdampak ya terhadap kemungkinan perang negara tersebut dengan Rusia. Ya. Ini menyebabkan mereka cenderung reluctantnya untuk terlibat, meskipun mengutuk invasi yang katanya invasi Rusia terhadap Ukraina tersebut. Nah ini ya, jadi relative positions itu mungkin berdampak ya, terhadap keterlibatan mereka di luar negeri. Ini yang asumsi yang keempat. Asumsi yang kelima, environment is separate from oneself. Ya, jadi lingkungan itu terpisah ya dari negara ya, atau aktor. Ya. Nah, jadi misalnya dalam kasus Hungaria, Polandia, ya, ini negara-negara atau Belarusia, ya, negara-negara yang sebenarnya berbatasan langsung dengan Ukraina, ya, di sebelah barat, ya. Ini negara-negara Eropanya, Polandia, Hungaria, ya, mereka berbatasan langsung dengan Ukraina. Tapi mereka cenderung untuk tidak terlibat ya, kecuali untuk
menerima pengungsi ya dari negara-negara dari Ukraina terutama ya, atau warga negara lain ya yang berusaha keluar dari Ukraina. Ya, jadi perilaku mereka meskipun mereka anggota NATO ya, Polandia, kemudian Hungaria itu anggota NATO, tetap ya tidak ingin terlibat ya di dalam konflik ya antara Rusia dengan Ukraina ya, meskipun NATO mengecam dan menyatakan akan mendukung Ukraina. Dalam praktiknya Polandia maupun Hungaria cenderung tidak banyak berbicara ya tentang konflik yang sekarang sedang terjadi. Ya, jadi ini asumsi yang kelima, bahwa environment is separate from oneself. Ya. Lingkungan itu merupakan hal yang berbeda ya dengan oneself. Jadi ketika membahas hubungan antara aktor dengan lingkungannya, ini diasumsikan keduanya ini terpisah ya, diperlakukan secara terpisah. Ini asumsi yang kelima. Asumsi yang keenam dari geopolitik klasik adalah geopolitics fits all sizes of countries, appropriate for all levels of foreign affairs. Jadi studi geopolitik ya, atau kebijakan geopolitik itu bisa dilakukan oleh negara besar atau negara kecil ya, dalam urusan berbagai kebijakan luar negeri, konflik atau kerjasama begitu ya, itu bisa dipengaruhi oleh geopolitik. Ya, jadi misalnya tadi ya, Ukraina dan Rusia dua-duanya merupakan negara besar ya. Ukraina memiliki jumlah penduduk sekitar 50 juta ya, cukup besar. Rusia juga memiliki jumlah penduduk sekitar 150 juta ya. Jadi cukup besar juga ya, perbandingan antara mereka tentu cukup stark ya, cukup besar ya perbandingannya. Tetapi dua-duanya merupakan negara besar ya, dengan puluhan juta atau ratusan juta penduduk. Nah, tapi dalam geopolitik klasik, negara besar atau negara kecil itu dipengaruhi ya oleh geopolitik, atau bisa ya dipelajari dengan geopolitik klasik ya. Negara kecil yang lain seperti misalnya Korea Utara yang cuma 25 juta penduduk ya, ini juga memiliki persepsi maupun kebijakan geopolitik yang juga menarik ya. Dia juga bisa berusaha untuk melakukan serangan, misalnya pernah ya ke Korea Selatan ya dalam Perang Korea ya tahun 1950 sampai 1953 ya. Kemudian negara kecil lain, Singapura misalnya, juga ikut memberikan sanksi kepada Rusia. Ya. Jadi ada kebijakan geopolitik juga di situ terkait dengan konflik Rusia-Ukraina. Ya, jadi negara besar maupun negara kecil, ya, ini bisa melakukan kebijakan geopolitik. Ya. Bisa dipelajari geopolitiknya. Ya. Kita pindah ke asumsi yang ketujuh. Di situ dikatakan bahwa certain world areas hold more relevance to regional world affairs than others as results of wealth, positions, and locations. Ya, jadi asumsi yang ketujuh ini mengatakan bahwa wealth ya, kekayaan, kemudian posisi dan lokasi ya suatu negara itu menghasilkan negara-negara yang penting
atau lebih penting dibandingkan negara-negara yang lain ya di dalam hubungan internasional ya di dalam politik dunia ya, politik global. Nah, jadi kekayaan, wealth ya, positions, struktur statusnya ya di dalam struktur sistem atau politik internasional maupun lokasinya secara geografis ya, itu membuat beberapa negara menjadi lebih penting dibandingkan dengan negara yang lainnya. Misalnya Rusia ya sebagai negara yang terletak ya di wilayah Eurasia ya, ini dianggap sebagai jantung ya, dari dunia ya. Oleh karena itu menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan daerah yang lain ya. Kemudian juga misalnya ya, karena kekayaan misalnya Inggris, kemudian Jerman, Prancis menjadi lebih penting dibanding yang lain. Demikian juga Amerika. Ya. Asumsi yang ke-8 di sini disebutkan unique and contrasting spatial patterns occurring within systems or structures. Ya, jadi tidak selalu sama ya setiap negara dengan posisi yang sama, dengan bentuk ya, geografis yang sama, itu memiliki pengalaman ya, dalam politik internasional yang sama ya. Jepang dengan Indonesia misalnya sebagai dua negara kepulauan ini bisa jadi ya memiliki situasi geopolitik yang sama ya, terutama subjek dari tadi ya, kekayaan, posisi dan strategi ya. Nah, ini bisa berbeda ya. Jadi unik dan contrasting itu mungkin terjadi. Kemudian yang ke-9, asumsi yang ke-9 adalah bahwa most geopolitical themes persist over some time regardless of contemporary issues that may prompt crisis and change. Nah, jadi yang ke-9 sini disebutkan bahwa kebanyakan ya situasi geopolitik itu bertahan lama ya, meskipun ada isu-isu yang menimbulkan krisis ya, misalnya situasi kerjasama antara Amerika dengan Kanada ya. Kadang-kala ada beberapa perdebatan misalnya dalam kasus serangan ke Irak ya, tapi secara umum mereka memiliki kedekatan ya, mereka sama-sama bekerja sama ya di dalam NATO, kemudian juga di dalam kerjasama ekonomi misalnya antara Amerika dengan Kanada dan Meksiko ya, kurang lebih demikian ya. Sama juga dengan hubungan antara Amerika dengan Meksiko ya. Kadang-kala ada isu, ada konflik ya, kadang-kala ada perubahan, tetapi secara umum ya, geopolitical themes di antara Amerika dengan Meksiko itu bertahan lama ya. Indonesia dengan Malaysia misalnya, atau Malaysia dengan Singapura ya. Nah, ini geopolitical themes ya, di antara kedua negara tersebut cenderung bertahan lama. Ya, ini maksudnya ya, nomor 9. Kemudian asumsi yang ke-10 disebutkan di sini bahwa conflict is inherent ya in geopolitics. Nah, jadi konflik itu melekat ya pada geopolitik ya.
Jadi karena geopolitik itu terkait dengan resource, terkait dengan lokasi, posisi, ya, terkait dengan kepentingan ya, terhadap resource, terhadap posisi atau lokasi tertentu. Ya. Nah ini konflik itu inherent ya, dengan geopolitik. Ya, jadi misalnya antara Rusia dengan Ukraina ya dalam kasus yang paling hangat sekarang ini, konflik antara Rusia dengan Ukraina itu bisa terjadi kapan saja, dan memang dalam sejarahnya juga Ukraina dan Rusia ya pernah saling mengakuisisi begitu di dalam sejarah. Jadi intinya konflik itu inherent ya di dalam geopolitik. Memang geopolitik mempelajari tentang kebijakan ya, konflik atau damai ya di antara negara-negara. Nah, kemudian yang ke-11 ya, asumsi yang terakhir yang disampaikan di sini, geographic landscape may show certain national and regional traits of pivotal significance. Ya, jadi situasi geografis suatu negara atau suatu kawasan itu cenderung ya menjadi significance ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, negara-negara misalnya di kawasan Eropa ya, dalam posisi di Eropa Barat, misalnya dalam posisi yang di tengah ya, seperti Perancis, Inggris atau Jerman begitu ya. Ini memiliki landscape yang membuatnya cenderung ya lebih mudah ya di dalam pergerakan. Inggris terutama ya pernah menjadi negara maritim terkuat ya di dunia ya sampai dengan Perang Dunia Kedua ya. Jadi landscape-nya juga berpengaruh terhadap hal itu, karena Inggris sebagian ya itu harus ya berhadapan dengan perairan, dengan laut ya sebagian besarnya, sehingga memang membutuhkan ya angkatan laut yang kuat ya. Dan karena kekuatan tersebut memiliki pivotal significance. Negara yang lain seperti Cina dalam sejarahnya atau India dalam sejarahnya juga menjadi negara-negara yang memiliki pivotal significance ya. Mampu misalnya membuat perubahan yang berarti ya di dalam politik internasional. Nah, itulah tadi asumsi-asumsi dari classical geopolitics. Kalau kita melihat pada feature dari classic geopolitics ya dalam artikel yang ditulis oleh Colin Flint ya pada tahun 2006 ya. Di sini kita bisa melihat ya karakteristik dari geopolitik klasik ya sebagai praktik ya kebijakan yang diterapkan ya oleh negara-negara barat terutama. Kita bisa melihat misalnya di sini karakteristik yang pertama yaitu ada privileged position of author ya. Jadi kebanyakan penulisnya pencetus teorinya, misalnya teori tentang heartland, rimland dan sebagainya ya. Ini position of the author-nya terutama memiliki karakteristik ini ya, Caucasian ya, mereka white, male, elite, and western situated knowledge ya. Nah, karena itu teori-teori tentang heartland, rimland dan sebagainya itu ya
ini banyak yang menempatkan kawasan di Eropa, kemudian di Eropa Timur itu menjadi kawasan yang penting ya untuk meraih dominasi di dalam politik internasional. Itu feature yang pertama. Feature yang kedua adalah masculine perspektif. Ya, jadi mengandaikan bahwa negara-negara ya atau para teoretisi itu seperti all seeing and all knowing ya, seolah mereka tahu bahwa prediksinya tersebut benar ya tentang tadi misalnya teori bagaimana meraih dominasi. Mereka tahu bahwa kawasan tertentu itu penting atau lebih penting daripada kawasan yang lain. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga ini ada labeling atau classification. Ya. Jadi territories are given value and meaning. Ya. Jadi wilayah-wilayah tertentu itu diberikan label, ya, nilainya, nilai pentingnya. Ya, kemudian yang keempat, ya, a call to objective theory or history. Ya. Jadi apa namanya yang disebut sebagai teori yang objektif di sini dikaitkan dengan disebut di sini ya universal truth used to justify foreign policy. Okay. Jadi kebenaran yang dianggap universal itu dijadikan justifikasi untuk foreign policy. Jadi misalnya seperti apa namanya teori ya para pemimpin ya dunia ya ketika menilai dalam tanda petik ya invasi Rusia ya. Mereka menganggap bahwa itu sebagai universal truth ya bahwa Rusia memiliki karakteristik ya sebagai sebuah empire terutama di bawah pimpinan Putin misalnya ya. Nah itu dianggap sebagai sesuatu yang objektif. Ya. Jadi mereka tidak berusaha misalnya untuk berusaha memahami ya apa namanya perspektif ya persepsi dari Putin misalnya atau motif ya di balik kasak-kusuknya Ukraina misalnya ya untuk bergabung dengan NATO ya kemudian apa namanya berperang dengan Rusia dan sebagainya ya tidak berusaha memahami isi kepala dari Putin maupun Zelensky misalnya tetapi cenderung menganggap apa namanya invasi tadi ya sebagai suatu truth sebagai suatu yang objektif begitu. Jadi karakteristik yang keempat, yang kelima ada simplifikasi. Jadi biasanya ada a catchphrase ya, to foster public support. Ya. Nah jadi misalnya kalau kita perhatikan kebijakan atau pidato-pidato yang disampaikan oleh apa namanya para pemimpin dunia maupun oleh para jurnalis ya media-media barat ada sejumlah catchphrase yang menarik ya untuk menggambarkan Ukraina dan Rusia atau untuk menggambarkan Zelensky dan Putin gitu atau apa namanya Kiev dan Kremlin gitu ya. Misalnya menggambarkan apa namanya Putin atau Rusia sebagai evil ya, melabel ada catchphrase tersebut ya, atau
Rusia sebagai empire, mereka melakukan invasion misalnya ya, jadi bukan pressure ya, tapi berusaha untuk menganeksasi, menjadikan Ukraina sebagai wilayah Rusia ya, ingin mencaplok Ukraina ya seolah-olah. Nah ini untuk membenarkan tadi ya, membenarkan kebijakannya dan mendapatkan support dari publik. Padahal itu simplifikasi mungkin ya, karena seperti kita ketahui Rusia sendiri membela diri bahwa yang dilakukan bukan aneksasi, ya bukan ingin memwipe out misalnya Ukraina ya, misalnya dia bisa saja melakukan itu ya dengan serangan udara, misalnya sekarang ini belum dilakukan ya, bisa saja menggunakan rudal-rudal ya yang memiliki kekuatan pemusnah massal misalnya, tapi itu belum dilakukan atau tidak dilakukan oleh Rusia ya, dengan alasan tertentu yang menurut mereka hanya untuk memberikan tekanan agar Ukraina netral ya, tidak menjadi kawasan yang menjadi basis militer dari NATO ya, untuk bersiap-siap menyerang Rusia ya, atau untuk mengancam Rusia. Nah ini terjadi ya dalam geopolitik klasik, di mana ada catchphrase yang digunakan untuk mendapatkan simpati ya, dukungan dari publik, terutama dilakukan oleh pemimpin Ukraina misalnya, bahkan termasuk pemimpin di Rusia ya, yang menggunakan istilah Nazisme ya terhadap perilaku Ukraina ya di wilayah perbatasan yang cenderung melakukan diskriminasi terhadap orang-orang di wilayah yang berbatasan dengan Rusia ya, seperti di Crimea, kemudian di Donbas ya. Nah ini ya, jadi ada catchphrase yang biasanya digunakan untuk memanen ya public support. Nah kemudian feature yang terakhir, feature yang keenam di sini adalah cenderung state centric ya. Jadi ada politics of territorial state sovereignty ya. Ini juga kita bisa lihat misalnya dari klaim Ukraina misalnya mengklaim bahwa ini mereka berjuang ya untuk freedom ya, untuk sovereignty mereka ya, kedaulatan mereka dari penjajah Rusia ya. Nah ini adalah feature dari classical geopolitics ya, jadi berbeda dengan critical geopolitics. Selanjutnya adalah classical geopolitical theory categories ya. Jadi tadi kita sudah menyinggung sedikit ya, ada beberapa teori dari geopolitik klasik ya, paradigma geopolitik klasik ini bisa dibagi ke dalam 4 kelompok ya. Kita mempelajari 2 yang pertama. Di sini ada teori core periphery ya, yang menekankan tentang daerah-daerah yang penting ya, seperti heartland, rimland ya. Kemudian kebijakan containment misalnya, ini juga terkait dengan core periphery ya, terkait dengan hubungan ya di antara negara-negara super power atau great powers ya. Teori tentang empire ya, normatif dan alternatif proses juga yang terkait dengan tadi ya, untuk menjustifikasi kebijakan, independensi ya, dan sebagainya. Ini teori yang masuk dalam kategori core periphery ya. Nah ini sebaiknya lebih dalam mengenai teori-teori ini bisa dibaca. Jadi poinnya adalah bahwa dalam geopolitik klasik ada sejumlah teori ini. Ada heartland theory, rimland theory, containment theory, dan sebagainya ya. Begitu juga pada kategori yang kedua, pivotal geopolitical regions and places. Nah di sini juga ada banyak teori tentang balance of power misalnya ya, teori tentang checkerboard, shutter belts, lean spin states, linkage thesis, dan sebagainya. Jadi ada sejumlah teori yang kita tidak bisa bahas satu persatu, yang itu menjelaskan ya perilaku
suatu negara, ya. Perilaku atau kebijakan suatu negara. Sebagai contoh, misalnya Ukraina, ya, salah satu alasan, ya, yang menjelaskan kenapa mereka ingin mencoba menarik NATO, ya, ke dalam Ukraina itu diantaranya untuk membalance, ya, Rusia, ya, supaya Rusia tidak ikut campur, ya, dalam urusan mereka, terutama terkait dengan kebijakan mereka terhadap gerakan separatisme di Crimea, kemudian juga di Donetsk dan Lugansk, ya. Nah, ini, ya, ini teori-teori geopolitik klasik. Nah, berikut ini adalah kelompok teori yang ketiga dan keempat, ya. Kelompok teori yang ketiga tentang borders and frontiers. Jadi terkait dengan kawasan di perbatasan. Nah, ini misalnya bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa Rusia, ya, cenderung tadi, ya, untuk berperang, ya, dengan Ukraina yang berbatasan dengan Rusia, dan kecenderungan mereka misalnya untuk mendukung gerakan separatisme di wilayah timur dan selatan dari Ukraina yang kebetulan memang memiliki, ya, perbatasan langsung dengan Rusia, ya. Jadi ada teori frontier, ada teori landlocked, ada teori natural borders, harmonic borders, dan equilibrium borders, dan seterusnya, ya, teori-teori yang lain juga. Yang keempat adalah teori tentang species. Jadi sini kita bisa melihat bagaimana teori tentang ruang tersebut, ya, itu juga dianggap bisa menjelaskan, ya, perilaku atau kebijakan suatu negara. Ya, contohnya teori space consciousness, ya, kesadaran ruang, ya, space mastery, ya, penguasaan ruang, teori earth dependence, ya, dan earth emancipation theory, ya. Kemudian ada teori manifest destiny, teori autarki, dan seterusnya, ya. Nah, teori-teori ini juga dipandang bisa menjelaskan perilaku atau kebijakan suatu negara, ya. Jadi sebagai contoh misalnya kita ambil sea power atau land power. Di sini juga menjelaskan bagaimana penguasaan ruang, ya, di darat atau di laut itu berpengaruh terhadap perilaku suatu negara. Misalnya Jerman, ya, untuk mengimbangi kekuatan Inggris, ya, sebagai lawan utama pada saat itu, yang terakhir adalah dengan mengalahkan kekuatan angkatan laut Inggris, ya, yang merupakan ikon, ya, dari kekuasaan British, ya, dominasi Inggris pada saat itu. Di samping itu juga melakukan perubahan strategi, ya, yang membedakan mereka, ya, dalam penguasaan teritorial, ya, di wilayah darat, ya, di Afrika dan di Eropa. Nah, ini menjelaskan, ya, tentang bagaimana mereka meraih dominasi, bagaimana perilaku mereka, ya, kebijakan mereka terkait dengan sea power yang pada saat itu dikuasai oleh Inggris. Sebagai tambahan dari keempat kategori tersebut, ada beberapa konsep atau teori, ya, yang juga sering digunakan dalam studi geopolitik klasik, ya. Misalnya terkait dengan country shape and size, ya. Ini juga berpengaruh, ya, terhadap tindakan suatu negara atau empire, despotism, ya, fluvial laws, natural energy resources, dan sebagainya, ya. Di sini teori-teori tersebut yang mungkin sulit untuk dimasukkan ke dalam keempat kategori tadi, ya. Ini juga teori-teori geopolitik klasik, ya, yang menjelaskan perilaku atau kebijakan suatu negara, ya. Terakhir, ini adalah tentang perbedaan antara classical and critical geopolitics. Ya, tadi sepanjang
perkuliahan kita sedikit mendiskusikan ya perbandingan antara classical and critical. Sekarang kita lihat ini perbandingan dibuat oleh Colin Flint ya. Menurut dia ada perbedaan ya. Classical geopolitics ini cenderung untuk mempelajari struktur, sedangkan critical geopolitics ya cenderung untuk mempelajari decision making proses ya, terutama proses di dalam kepala aktor ya, yang melibatkan persepsi ya, kemudian gagasan ya, kemudian kebijakan, speech act, socialization dan sebagainya ya. Kemudian classical geopolitics di sini positivist approach ya, cenderung mempelajari tindakan, perilaku, event ya, policy yang sudah jelas begitu ya. Sedangkan critical geopolitics menggunakan postmodernist approach, jadi mempelajari ide ya, hal-hal yang abstrak yang mempengaruhi ide ya, persepsi, norms, culture misalnya. Kemudian yang ketiga di sini classical geopolitics mempelajari facts and events ya. Sedangkan critical geopolitics ini problematizing yang dipelajari. Jadi mempelajari tentang kenapa suatu hal dianggap sebagai masalah ya oleh para aktor, para pemimpin negara misalnya. Kemudian yang keempat, classical geopolitics ini memiliki assumption of objective reality and ignoring bias and contexture. Jadi hanya pelajari apa yang dilakukan oleh suatu negara, tapi mengabaikan bias dan contexture, perbedaan konteks tiap negara ya, dan bagaimana persepsi aktor. Nah, sedangkan critical geopolitics itu kebalikannya, dia assumption that geopolitical discourse is not produced by innocent contribution, ya, tapi ada ideas, ya, ada gagasan di balik itu tentang ancaman dan persepsi dia tentang bagaimana seharusnya menghadapi ancaman tersebut sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini berbeda ya antara classical and critical geopolitics. Sekian dulu kuliah kita tentang classical geopolitics ya. Silakan ya Anda bertanya misalnya atau menyampaikan komentar pandangan ya melalui IMAS jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan ya, terkait dengan kuliah kita pada hari ini. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.